Halo teman-teman semua, ketemu lagi di HP Channel. Lagi baca buku nih, buku lama yang dibaca lagi tentang mukjizat suhu tubuh. Ini bukunya sudah dicetak lama dari tahun 2009. Waktu itu aku udah beli tahun 2012-an, udah cukup lama. Lalu karena pandemi ini jadi kepikiran jadi baca lagi karena saat yang pas, isinya menarik untuk menjaga supaya tetap sehat. Buku Mukjizat Suhu Tubuh ini ditulis oleh yang nulis adalah seorang dokter lahir Jepang, dokter Jepang, lahiran Jepang, namanya Masashi Saito. Saat ini dia mondar-mandir ke New York karena punya klinik di New York. Jadi mondar-mandir New York Jepang. Dokter ini mengkhususkan dalam hal anti-aging atau anti penuaan atau tetap sehat walaupun sudah tua. Buku ini diulas cukup banyak. Di judulnya, di tulisan covernya nulis bahwa apabila suhu tubuh kita turun 1 derajat Celcius, sistem kekebalan tubuh kita menurun 30%. Kalau kita menaikkan suhu badan kita 1 derajat, sistem kekebalan tubuh kita akan naik 500-600%. Cukup menarik sekali, makanya aku baca lagi. Nah, lalu ngomong-ngomong, berapa sih sebenarnya suhu tubuh normal? Namanya rata-rata suhu tubuh normal manusia itu ternyata antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Sekali lagi ini adalah nilai rata-rata. Jadi ada orang yang memang suhunya 35,5 dia sehat ya oke. Atau ada orang lain yang memang suhu tubuhnya selalu sepanjang hari, sepanjang tahun 37,5 dan itu normal. Makanya dibilang ini adalah suhu rata-rata 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kalau suhu tubuh turun 1 derajat, sistem kekebalan tubuh turun? Karena saat temperatur tubuh turun 1 derajat atau mungkin malah 2 derajat atau lebih, sel-sel kanker kita akan aktif. Lalu yang kedua, kalau suhu turun ya darah akan mengental. Ini sesuai hukum fisika standar sih, hukum viskositas. Viskositas kan dibilang kalau temperaturnya diturunkan, cairannya akan mengental. Cairan akan encer lagi atau viskosnya akan turun kalau temperatur dinaikkan. Sebabnya semakin lancar peredaran darah kita manusia, badan semakin sehat. Itu kemudian apa sih yang menyebabkan kok suhu tubuh kita turun? Yang pertama salah satunya stres. Bagaimana detailnya diulas di buku ini, silahkan baca sendiri. Lalu yang kedua adalah ketidakseimbangan syaraf otonom, ada gangguannya gimana, terus gimana nanti cara ngatasi gangguan, itu yang penting ada di buku sini. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang beresiko dalam hal kesehatan ini. Orang-orang yang punya penyakit diabetes, punya kolesterol, punya tekanan darah tinggi, ini lebih beresiko. Makanya bagusnya baca deh bukunya, diulas kenapa beresiko, terus gimana sih caranya supaya enggak atau tetap sehat. Nah, yang utama lagi adalah cara mengatasinya nih. Gimana sih kita cara menaikkan temperatur tubuh kita 1 derajat aja? Dibilang bahwa naik 1 derajat, kekebalan tubuh naik 500 sampai 600%, cukup tinggi. Nah, cara-caranya yang pertama adalah olahraga tetepan. Bangun pagi, olahraga pagi, stretching, peregangan supaya kena sinar matahari. Kenapa kena sinar matahari? Karena sinar matahari itu akan mengaktifkan vitamin D yang sudah kita konsumsi. Itu. Jadi olahraga sebentar, olahraga baik itu aerobik, olahraga yang sifatnya aerobik ataupun olahraga yang sifatnya anaerobik, supaya otot-otot kita nanti bertambah massa ototnya. Begitu. Lalu yang kedua selain olahraga adalah menjaga pola makan, minum, dan istirahat atau tidur. Tidur yang cukup 7 jam itu penting. Tidur kurang dari 7 jam dibilangnya ya kurang istirahat, kurang tidur. Kemudian mengatur jarak antara
makan dan tidur. Makan malam sebaiknya setelah makan malam baru 4 jam kemudian baru istirahat tidur, sehingga tidur itu dalam kondisi perut kosong. Kenapa seperti itu dijelasin di buku ini, ada ulasannya. Kemudian makan buah yang alami, yang segar 3 kali sehari itu bagus, supaya mendapatkan banyak nutrisi baik dalam bentuk zat gula ataupun cairan. Karena itu nanti berhubungan dengan enzim. Buku ini juga mengulas tentang enzim sedikit yang merujuk ke penulis yang lain atau dokter yang lain, yaitu Dr. Hiromi Shimiya, yang banyak mengulas tentang enzim. Kemudian minum air putih yang hangat itu penting, ternyata lebih bagus dibanding minum es. Minum air putih, berapa sih minum air putih yang bagus sehari-hari kita? Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa tubuh kita membutuhkan 30 cc air setiap 1 kg berat badan kita. Jadi kalau berat badan kita 60 kilo, yang kita butuhkan air per hari adalah 30 cc dikalikan 60 kilo berat badan kita. Begitu ulasan singkat tentang buku ini, detailnya bisa dibaca sendiri. Aku juga belum selesai, lanjutkan lagi. Oke, bye. Makasih teman-teman.